kembali lagi di acara kesayangan kita semua, yaitu Spectra Color Show. Seru banget. Bersama saya tentunya Budita Ayu Desari. Nah, kalau di episode sebelumnya kemarin kita kan tahu tuh prestasinya anak-anak SMA Kristen Petra Kediri. Nah, pasti saya yakin kalian semua juga penasaran sama prestasinya teman-teman kita di SMP Kristen Petra Kediri. Sebenarnya banyak banget prestasinya, cuma kali ini diwakili sama 5 orang dulu ya. Nanti kita akan bahas dan ikuti Instagramnya SMP Kristen Petra. Oke? Langsung saja kita panggil bersama-sama, yaitu Felix, Jenif, Gizel, Tania, dan Sasha. Hai. Sini dong, kesini. Hai semuanya. Halo Bu. Halo Bu. Ye, gitu dong, semangat. Anak-anak Spectra kan harus semangat ya. Benar sekali. Oh ya, keren banget emang. Kalian kan punya prestasi nih, ya harusnya lebih semangat lagi dong. Tapi Budita pengen tanya dulu, gimana kabarnya kalian di rumah? Kan lama banget nih nggak ketemu kan ya. Kita juga nggak WhatsApp-WhatsAppan. Oke, dari Tania dulu deh. Gimana kabarnya Tan? Saya baik Bu. Oke, mungkin Sasha, gimana kabarnya? Baik Bu, sehat. Masih suka masak? Masih. Oh masih. Oke, kalau Gizel kabarnya gimana? Baik dong Bu. Ye, keren banget. Baik, Sel. Ngedance-nya harus di ini ya. Oke. Kalau Jenif kabarnya? Baik. Baik. Felix? Baik Bu. Masih ingat dengan saya Felix? Masih. Oh, puji Tuhan banget. Harus dong ya, Lex. Harus Bu. Iya. Oke. Jadi, untuk seluruh siswa Spectra yang nonton, ini semua adalah beberapa teman-teman kalian yang berprestasi di bidangnya. Langsung aja, karena Budita ndak hafal prestasi mereka semua itu seperti apa, biar mereka jelaskan sendiri kepada kalian prestasi apa yang sudah pernah diraih. Dari Felix mungkin? Nama saya Felix Christian Sunjaya, saya dari kelas 9A. Jadi prestasi saya terutama dalam bidang non-akademik, yaitu di bidang bola basket. Jadi prestasi yang saya dapatkan dalam setahun sebelum pandemi, ada 3 prestasi dari basket yang saya dapatkan. Yang pertama Perbaspa Cup, yang kedua Wali Kota Cup, dan yang ketiga Piala Disu Parpora. Wali Kota Cup kalau nggak salah ini 2 kali berturut-turut di kita ya, Lex? Ya betul Bu, 2 kali Tahun ini berturut. juga ya masih ya? Berarti kalau 1 kali lagi di kita, Pialanya tetap. wow, 1 kali lagi kalian penerusnya Kak Felix mesti tetap harus jadi juara ya di Wali Kota Cup ya, Lex, supaya dong, harus. ya bener. Pialanya ada di sini. Kalau misalnya masuk ke kamera, pialanya ada di sana. Keren banget, pokoknya luar biasa. Kalau nggak salah Budita juga pernah dengar kamu pernah ikut lomba ngedance ya? Pernah Bu, dance juga pernah. Di Kediri Menari waktu itu dapat top 3. wow, Kediri Menari dapat top 3. Wow, luar biasa banget, keren. Felix, Kak Felix dari prestasi non akademik. Sekarang dari Kak Tania. Prestasinya apa sih? Kenalkan dirinya juga, dari kelas apa? Nama saya Tania Chandra Sunaryo, saya dari kelas 9A. Untuk prestasi saya di bidang akademik, yaitu biasanya Olimpiade Biologi. Yang terakhir Tania juara apa di Olimpiadenya? Juara berapa? Juara 1 di Olimpiade SMA 1 Pare. Oh, juara 1 di Olimpiade Biologi di SMA 1 Pare tahun 2021. 2021 ini? Iya. Zaman masa pandemi? Iya. Wow, tuh. Jadi Kak Tania ini kasih dong tepuk tangannya buat temennya. Jadi juara 1 loh di SMA 1 Pare dan di masa pandemi tahun ini. Ya, oke. Kalau dari Sasha? Perkenalkan, nama saya Sasha Safia Liman dari kelas 9C. Saya mendapatkan prestasi di bidang akademik, yaitu juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pare tahun 2019. Wow, juara 1 bahasa Inggris, juara 1 biologi, luar biasa banget.
Keren kan? Ini masih 3 orang. Kita dengarkan dari Giselle dan Jenif. Oke, Giselle dulu deh, boleh. Perkenalkan, nama saya Giselle Sirla Suwandi, saya di kelas 9D. Dan ini prestasi saya ada di bidang akademik, terutama di bidang bahasa Inggris. Saya sebutkan beberapa prestasi saya. Ada yang di Pare sama kayak Sasha, tapi yang tahun lalu juara 1 juga bahasa Inggris di SMA 1 Pare tahun 2018. Dan satunya juga ada di Uniska, juara 2 bahasa Inggris juga Olimpiade tahun 2019. Oke, langsung aja kita dengerin dulu dari Jenif ya. Dari Jenif, coba prestasi apa aja yang kamu sudah dapat? Nama saya Jennifer Hartono, saya dari kelas 8D. Prestasi saya lebih dominan di bidang akademik, terutama di mapel bahasa Inggris. Prestasi saya waktu masa pandemi, juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris di SMA 1 Pare. Kalau sebelum pandemi pernah juara 1 Spelling Bee, dan 2 kali juara 3 Spelling Bee juga. Oke, nah itu tadi ya prestasinya teman-teman kalian. Keren-keren semua. Nah, pasti semuanya pada penasaran. Siapa sih yang sudah memotivasi teman-temannya ini kok bisa jadi sekeren ini prestasinya? Kemudian langsung nanti ya, saya pengen dengar juga strategi apa ketika tadi ya dari masa pandemi sama yang nggak pandemi. Kan gitu ya, dari masa pandemi pasti beda dong ya. Cara olimpiadenya, pelaksanaan olimpiadenya dan strateginya pasti juga beda. Budita pengen dengar siapa aja yang jadi motivator kalian, sama bagaimana strategi kalian untuk menjadi juara di olimpiade tadi. Oke, bisa langsung dari siapa dulu? Siapa yang mau duluan? Giselle aja deh, Giselle emang sekali. Oke Za, ayo, siapa yang jadi motivator kamu? Oke, jadi bagi saya sendiri, motivasi utama saya diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya saya mau melakukan sesuatu, saya mau melakukan itu untuk diri sendiri, untuk saya bisa bangga sama diri sendiri. Dan strategi saya, kan saya lebih banyaknya yang di sebelum pandemi ya? Iya. Oke. Itu kan masih sekolahnya juga secara langsung, itu juga ada banyak bimbel. Nah itu bimbelnya sering ikutnya juga yang rajin, harus diperhatiin kalau gurunya jelasin. Betul. Nah terus juga kan kalau gitu doang juga nggak cukup kan Bu, itu juga di rumah juga harus sering cari-cari, kan sudah sekarang internetnya sudah lancar gitu kan. Terus ya itu sering cari-cari soal di internet, sama juga buku-buku beli banyak buat olimpiade, latihan setiap hari. Oke. Kalau dari Jenif siapa Nif yang memotivasi kamu untuk ikut lomba? Kalau motivator saya ya dari keluarga sendiri memang paling besar, tapi guru-guru di Petra juga memotivasi saya untuk ikut lomba-lomba. Kalau untuk strategi saya waktu masa pandemi kan nggak boleh keluar rumah. Betul. Jadi saya tuh searching soal-soal online di Google buat kayak soal Olimpiade Bahasa Inggris. Atau kalau enggak saya juga baca novel bahasa Inggris. Dan kalau nggak ngerti artinya, saya biasanya lihat dictionary. Dan itu kan juga bisa buat tambahan vocab saya. Oke. Kalau enggak saya juga nonton film bahasa Inggris, dicoba tanpa subtitle buat latihan listening gitu. Oke, jadi kalau dari bahasa Inggris itu ya, kalian bisa tadi menggali ya. Kalau misalnya kan, kalau di sebelum pandemi tadi Giselle bilangnya kan pakai bimbel di sekolah juga, Bapak Ibu guru kasih bimbel. Tapi kalau di zaman pandemi atau masa pandemi, perbanyak soal, latihan soal dari Google, dari internet gitu ya, nonton film-film gitu yang tanpa subtitle gitu ya. Iya. Betul. Oke, kalau dari Felix, karena kan non akademik nih. Ya. Siapa yang memotivasi kamu dan strateginya apa sih, Lik? Setahu Budita kalau ngedance gitu kan banyak banget, kita kalau lihat orang ngedance udah bagus banget udah langsung gitu. Strategi kamu apa? Kalau strategi buat dance ya. Ya. Kalau dance biasanya sering latihan aja di rumah gitu kan. Di belakang rumah juga ada kayak sanggar kecil gitu buat latihan dance. Oh gitu. Ya jadi kalau misal kelihatan bagus ya sering-sering latihan aja. Jadi seminggu 3 kali, 4 kali, kalau bisa tiap hari malah lebih bagus. Kalau bisa tiap hari. Terus kalau perbanyak gerakannya itu kan biasanya jadi penilaian ya? Ya, kalau gerakan saya suka searching juga di internet gitu. YouTube gitu ya? Juga banyak kan referensi dari dancer. Karena kan tiap dancer kalau misal dancer punya
karakteristik yang beda-beda tuh setiap orang dancer gitu. Jadi ada ciri khas masing-masing dari seorang dancer. Nah, tapi Felix ini selain jago ngedance, tapi dia juga jago basket dan dia ini juga pernah jadi ketua OSIS loh. Idolanya banyak banget kayaknya ya. Kayaknya Bu. Maksudnya bukan idolanya, yang ngefans banyak banget. Kalau dari basket, kamu kenapa bisa jadi jago gitu? Pernah 3 point bukan sih Lex itu namanya? Kalau dari setengah lapangan ditembak masuk itu 3 point bukan? Iya. Nah, itu gimana kamu? Strateginya kok bisa sampai canggih begitu? Kalau dari basket sendiri saya sudah dari kecil karena keluarga saya hampir semuanya bisa basket. Wow. Jadi dari kecil sudah ditanamkan basket buat saya. Mamanya bisa basket juga? Namanya bisa. Wow, mamanya bisa basket juga. Oke deh. Sekarang kita ke sini dulu ya. Kita pengen tahu juga siapa yang sudah memotivasi Sasha. Sama strategi Sasha apa? Ikut Olimpiade. Motivator utama bagi saya yaitu guru-guru di sekolah yang mendukung saya untuk mengikuti Olimpiade. Juga orang tua saya dan diri saya sendiri. Oke. Terus strateginya apa? Strategi saya yaitu mencari soal-soal Olimpiade di internet dan membaca buku-buku pelajaran bahasa Inggris. Oh gitu, hampir sama kayak ini tadi ya. Tapi kalau Jenif kayaknya lebih ke yang menggalinya dari entertainment, jadi dari film, dari lagu. Kalau Sasha dari buku-buku dari bahasa buku. Karena Sasha ini suka banget baca buku gitu ya. Kalau dari Tania, siapa dan strategi kamu apa? Kalau motivator nih ya selain diri saya sendiri, terus sama guru-guru di sekolah yang mendukung saya, itu paling utama keluarga saya. Orang tua saya itu selalu mendukung saya buat nyoba ikut Olimpiade, terus nambah pengalaman gitu. Strateginya? Buat strategi saya kan di masa pandemi lombanya. Nah ini saya juga biasanya belajar sendiri lewat buku-buku latihan Olimpiade, buku biologi. Belajarnya tuh yang biasanya nggak cukup yang SMP aja. Oh, yang gitu. level SMA biasanya. Oh jadi kalau Olimpiade itu memang soalnya agak lebih di atasnya ya. Iya. Jadi kalian ini rata-rata belajarnya juga gitu. Iya Bu. Jadi di tingkat atasnya gitu ya. Iya, ini kan kalau bahasa Inggris yang sekolah sama bahasa Inggrisnya Olimpiade? yang Olimpiade tuh juga beda. Oh, jadi bisa dicontek nih ya strateginya buat adik-adiknya. Jadi belajarnya kalau di masa pandemi jangan buat YouTubean terus. YouTubean kalau kayak Felix nonton referensi sih bagus. Kalau pengen menggali kayak koreografinya dan sebagainya. Tapi kalau untuk Olimpiade, galilah perbanyak soal, perbendaharaan soal, latihan gitu ya, supaya nanti ketika ada Olimpiade kalian udah nggak kaget-kaget banget gitu. Dan belajarnya itu tingkat atasnya ya, bukan yang ini. Jadi levelnya lebih tinggi lagi kalau untuk Olimpiade. Dan satu lagi, kalau di SMP Kristen Petra Kediri, Bapak Ibu gurunya itu mendukung kalau bisa 1000% deh kalian untuk Olimpiade. Benar banget, ya, Bu. semua difasilitasi sekolah. Kalian bisa lihat sendiri di Instagramnya SMP Kristen Petra Kediri berapa banyak piala udah dibawa pulang sama kakak-kakak kalian. Kita bersyukur ya sama Tuhan, tetapi itu semua juga ada usahanya juga, nggak bisa serta-merta datang gitu aja. Yeay, dan sebagai tambahan informasi, baru saja nih Budita di WhatsApp sama intelijennya Spektra. Jadi ada tambahan informasi. Kalau sebenarnya Sasha ini pernah menjuarai lomba di Nganjuk ya? Iya, juara 3. Jelaskan dong. Lomba apa itu? Di mana? SMA atau apa? Jadi saya mendapatkan juara 3 di SMA 2 Nganjuk. Lomba apa? Lomba Olimpiade Bahasa Inggris. Tuh, Olimpiade Bahasa Inggris di Nganjuk. Dan ada teman kita ya yang sebenarnya dia ini juara Gold medalist satu negara nasional, tingkat nasional. wow, Helen ya. Iya, Helen. Helen dari kelas 9 ya. Dari kelas juara 9. nasional Kelas bahasa 9A. Inggris. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Dapat gold medal. Benar banget, Bu. Wow, keren banget. Saya nggak bisa gabung sama kita ya sebenarnya. Kita pengen dapat tips dan triknya ya harusnya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin nanti di episode mendatang kita bisa It's okay. sambil sharing-sharing gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir nih dari Budita.
pesan apa yang ingin kalian sampaikan buat adik-adik di rumah, buat penontonnya YouTube-nya Spectra Color Show, supaya bisa seberprestasi kalian. Kalau yang dari bahasa Inggris, harap menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti Budita dengan segala usaha akan mencoba untuk mengerti. Oke? Silahkan dari Sasha mungkin. So my advice for our viewers is that you should always believe in yourself and that you're halfway there to reaching your goal. Oke, berarti pesan dari Sasha harus percaya sama diri sendiri, kemampuan yang dipunya. Gitu ya kalau nggak salah, bener kan ya? Betul begitu Sasha? Benar. Iya. Dan sekarang kita mau dengerin dari Kak Tania, apa pesannya buat kalian? Pesan dari saya buat penonton video ini, penontonnya Spectra atau adik-adik saya juga yang mau sukses dalam olimpiade, kuncinya sih kalian juga cuma harus berusaha keras, latihan. Apalagi ya di masa pandemi ini ya, kita bisa memanfaatkan waktu buat nyoba-nyoba ikut olimpiade. Betul. Gitu. Terus selain itu ya jangan lupa berdoa gitu. Ya, berdoa. Dan di masa seperti ini karena mumpung belajar di rumah ya, sebenarnya kalian harus gali ya sebanyak-banyaknya, waktunya banyak di rumah, kalian bisa akses fasilitas internet juga. Oke, dari Felix. Kalau dari saya kan sekarang lagi masa pandemi nih ya. Jadi kalau dari saya meskipun masa pandemi ini, kita kalau misal di dalam basket itu harus tetap konsisten. Jadi harus tetap jaga diri, jaga kondisi. Jadi harus tetap berlatih di rumah. Gak apa-apa kalau saya sendiri bilang, kalau misal latihan capek sampai nangis-nangis tuh nggak masalah. Nanti kalau soalnya waktu tanding kalian bisa main dengan fun, dengan lepas. Jadi kita malah kalau pas main bisa ketawa-ketawa. Jadi pas latihan nangis-nangis, kalau pas main bisa nanti jadi ketawa-ketawa. Karena hasilnya sudah ada di kita semua, kita udah pede dengan diri kita sendiri. Jadi itu intinya untuk kalian semua adik-adik yang ingin tetap jaga kondisi di bola basket. Sakit dulu baru bersenang-senang kemudian gitu ya, betul. Berjerih payah dulu, kerja keras dulu, baru nanti hasilnya tuh pasti keren kayak prestasinya kakak-kakak ini. Oke, dari Jenif mungkin apa pesannya? My motivation to our viewer is that you should be brave to join the competition. Even if you lose, it's okay because without losing, you don't know and you cannot improve. And failure is always the key to success. Tuh. Jadi harus berani mencoba, kalaupun gagal atau kalah itu nanti ya, yang penting kalian dapat pengalamannya dulu gitu kan ya Jenif, supaya kalian jadi nanti ke depannya nggak bener-bener bukan yang nggak mau mencoba, tapi kalian sudah tahu harus bisa mengimprove lagi kalau dari situ. Good tuh, kasih jempol dulu dong Jenif ke kamera, Oke, dari Giselle. Okay, so my advice for our juniors and also maybe our viewers in general is that you really shouldn't be afraid to take the risk. If you have something that you like doing, you should want to improve yourself in that certain topic. And like just don't be afraid to join competitions, especially here if you go to Spectra. Everybody here supports you, the teachers supports you, and maybe if you don't know anyone that supports you, I will support you and your parents will support you, just like how my parents supported me and how my teacher supported me. So just do it, okay? And mom and dad, I love you. Thank you for supporting me. I wouldn't have gotten this far without any of your help. Kasih tepuk tangan dong buat kalian semua, keren. Kalau dari Kak Giselle tadi ambil resiko itu, dan semua di sini di garis bawah ya, di seluruh warga Spectra tidak ada yang tidak mendukung ya. Bener banget Bu. Semua mendukung, mulai dari ibu kepala sekolah sampai ke bapak pekarya, semuanya mendukung untuk Spektran ini bisa berprestasi, meningkatkan talenta yang dipunya, apapun itu bidangnya, nggak hanya cuma di tapi bener-bener yang non akademik kayak Kak Felix buat tadi, di ngedance, di basket, bener-bener disupport banget. Oke, kasih tepuk tangan dong buat kalian semua. Jadi kalau dari Kak Giselle tadi, kalau saya boleh simpulkan, kalian harus berani mengambil resiko supaya kalian bisa mengimprove ya diri kalian, talenta yang kalian punya, nggak hanya di bidang akademik tapi di non akademik seperti yang Kak Felix. Dan
satu lagi catatan digarisbawahi bahwa seluruh warga SMP Kristen Petra, seluruh Spektrans ini dari Ibu Kepala Sekolah, Memkris sampai ke Bapak Pekarya kita semua mendukung seluruh siswa untuk berprestasi. Benar? Benar banget, Benar ya, benar banget ya. Jadi nggak ada, kalau nggak, jangan takut kalah juga. Kita selalu apapun itu, oke? Dan nantikan episode-episode selanjutnya di Spectra Color Show. Apalagi sih yang mau dibuat? Yang jelas pasti makin lebih seru, makin lebih heboh. Nanti ada juga, nggak usah deh, jangan dibocorin. Nanti aja ya biar kalian penasaran. Oke, sampai ketemu lagi di Spectra Color Show. Menjadi lembaga pendidikan terunggul yang memancarkan kasih Kristus. GPK Petra Kediri. YPK Petra Kediri mendidik dengan kasih dan disiplin, bertumbuh dalam karakter Kristus menuju Petra unggul.